Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, saya Devi Arvika, Afitul Mu'alifah, dan Febri Susanti, akan menjelaskan tentang discourse analysis. Jadi, discourse analysis is concerned with language used in social context, and in particular with interaction or dialogue between speakers. Jadi, discourse analysis itu analisis wacana berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan dalam khususnya dengan interaksi atau dialog antar pembicara. Dan ada 5 poin yang akan kita bahas dalam bahasan discourse analysis kali ini. Yang pertama ada pragmatic and politeness theory, kedua ada ethnography of speaking, kemudian ada interactional sociolinguistic, kemudian conversation analysis, dan yang terakhir adalah critical discourse analysis. So, what is pragmatic? Jadi, pragmatic is a major study of linguistics that defines the hidden meanings of a writer and speaker toward the conjoining effort of linguistic form. Jadi, pragmatik itu adalah aturan dalam bahasa yang mana memaknai suatu kalimat itu berdasarkan konteks sosial yang berlaku di sekitar kalimat tersebut. Misalnya itu seperti ada kata Padang restoran, kan kalau diterjemahkan rumah makan Padang. So, it's not mean rumah makan Padang, but the meaning is rumah makan Padang. Karena kan kemudian di sini juga ada conversational maxim and implicature. Jadi conversational implicature is usually also called implicator as shorthand. The term of implicator was introduced by Chris, which refers to implied meaning from what is said. Jadi implikator itu seperti singkatan ya. Jadi dalam satu kalimat itu apa ya? Kata-kata itu tidak digunakan semua, tapi intinya sudah mewakili. Misal kayak seseorang di tempat kerja gitu ya kan, tiba-tiba seseorang itu ngomong, apakah ada obat tuh. Jadi intinya kenapa kok dia tanya apakah ada obat, intinya kan berarti dia merasa sakit. Jadi temannya ya langsung mengiyakan, ini iya obatnya dilatih saya, seperti itu. Kemudian ada juga sociolinguistic and politeness. Jadi di sini respect or different is encoded in certain linguistic form which are required when talking to one's elders, to those or higher status. For instance, while such features are typically optional in Western language, they are entirely predicatable on basis of the social characteristic of the participant in many Asian language. Jadi ini tuh seperti kesopanan dalam sosiolinguistik. Jadi mempertimbangkan tentang umur, tentang tingkatan status. Jadi kalau misalnya ke orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa yang lebih santun, seperti itu. And the next there is ethnography of sociolinguistic. Jadi sociolinguistic we have worked with people from different cultural background, are very aware of the amount of culture baggage that we all carry on without us. We make assumptions about what is normal and usual and appropriate and correct, and we respond with surprise or sometimes disapproval when somebody breaks our rules or behaves in a way that challenges our expectation. The ethnography of speaking, also known as the ethnography of communication, since it embraces features of non-verbal communication too. Jadi ethnography of speaking itu intinya mempelajari perbedaan budaya dalam nantinya bagaimana penggunaan bahasanya. Jadi kan etnografi itu ada dua, ada insiders yaitu mempelajari budayanya dari dalam, terus ada outsiders yaitu mempelajari budayanya dari luar. Jadi intinya etnografi of speaking itu mempelajari bagaimana budayanya untuk kemudian tuh mengarahkan bagaimana bahasa yang akan digunakan dalam komunikasi itu. Interactional sociolinguistic. Interactional sociolinguistic is an approach to analyzing discourse which is associated with John Gumper. Interactional sociolinguistic typically make use of the detailed tool of conversation analysis, paying careful attention to tone-taking behavior, hesitation, pause, and paralinguistics behavior to interpret what the speaker intended. Contextual cues. Contextual cues signal contextual position. Knowledge that the speaker assumes the listener has already or for information that they can work out for themselves by paying attention to features of the context. Miscommunication. When people from the different language or even different background interact, clashes between discourse
norms are possible with risk communication. Conversation analysis. Conversation analysis is now used by researchers in many disciplines, including sociolinguists, who are interested in analyzing structure of thought. Preferred and dispreferred second pair path. CA provides a basis for accounting for instance where people deviate from pattern. Conversational feedback at attention signal in the form of verbal feedback on the phone are especially important since the speaker cannot see the listener. Interruption and overlapping talk is thus particularly rewarding area for CA researcher since it always generates inference of some sort based on the CA assumption that in conversation one person talk at the time, keeping just no text. Unlike the ethnography of communication and interactional linguistic approach, the analysis shall not include any information from your verbal note or interview or participant reflection on the talk. Critical discourse analysis. Different from all the previous methods of describing discourse in this chapter, mainly in the sentence of the analyst, which is predictably overtly critical. CDA, by contrast, is explicitly concerned with the investigation how language is used to construct and mention power relationship in society. The aim is to show up connections between language and power and between language and ideologi. Berbeda dari semua metode sebelumnya dalam mendeskripsikan wacana dalam bab ini, terutama dalam sikap analis yang dapat diprediksi secara terang-terangan kritis. Sebaliknya, CDA secara eksplisit berkaitan dengan penyelidikan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan antara bahasa dan kekuasaan dan antara bahasa dan ideologi. Lalu dalam contoh 38, pilihan petugas polisi untuk istilah pemanggilan pada seorang wanita itu yang menyebutkannya love, yaitu ternyata merupakan bentuk panggilan yang tidak tepat untuk seorang wanita tersebut. Jawabannya, lalu menjawab memperjelas bahwa dia tidak menyetujui cara polisi itu menyapanya. Lalu Forward and CDA, pertukaran antara Ron Troughton dan Cliff Whiting pada contoh 35 melanggar norma pertemuan semi formal yang sopan di banyak tempat kerja. Norma pengambilan giliran dalam pertemuan semacam itu biasanya mengizinkan setiap peserta untuk berbicara tanpa gangguan sampai mereka membuat poin mereka. Tapi Ron Troughton secara verbal menyusup ke dalam ruang Cliff Whiting, memotong giliran berbicara dan mencegahnya menyampaikan poin-poinnya tentang cara budaya yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Dari perspektif CDA, dapat dikatakan bahwa Ron Troughton menjalankan kekuasaan yang tidak beralasan berdasarkan asumsi terselubung bahwa pandangannya menjamin bobot yang lebih besar daripada Cliff Whiting, mungkin karena dia adalah ketua komite di mana kedua peserta itu berasal, atau mungkin karena dia adalah anggota dari kelompok budaya dominan yang hanya dinyatakan secara eksplisit dalam pertukaran ini. Lalu kemudian example 39 illustrates a situation where the turn-taking rules are not those of committee members supposedly treating each other as equals, but rather those of participants in a explicitly unequal encounter. Contoh 39 yaitu mengilustrasikan situasi di mana aturan pengambilan giliran bukanlah anggota komite yang seharusnya memperlakukan satu sama lain sebagai sederajat, melainkan peserta dalam pertemuan yang secara eksplisit tidak setara. Pada contoh 35 merupakan ciri-ciri wacana yang dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan yang tidak setara. Pendekatan CDA berfokus pada fitur-fitur tersebut untuk menunjukkan bagaimana petugas polisi menggunakan cara-cara verbal untuk mengintimidasi tersangka dan membuatnya merasa tidak berdaya. Kekuasaan juga dapat dijalankan dengan cara yang lebih halus dalam interaksi yang tampaknya sangat sopan dan demokratis. Menetapkan agenda diskusi misalnya merupakan salah satu cara untuk memberikan pengaruh bahkan dalam interaksi yang sangat demokratis. Orang yang memutuskan apa yang akan dibicarakan dan apa yang akan dikecualikan secara halus melatih kendali atas topik yang pembicaraan yang akan dianggap relevan dalam rapat formal dapat berbentuk agenda tertulis yang isinya ditentukan terlebih dahulu oleh ketua rapat. Ideology and CDA. CDA research aim to expose the hidden message and especially the taken for granted assumptions that underline much of our everyday discourse, because advertisers make use of discourse to influence our behavior, typically to persuade us to buy their product. Adverts are one of the most obvious targets of CDA. Adverts appeal to their audience emotions, their desires and fears, and to their often unique attitudes and beliefs. Peneliti CDA bertujuan untuk mengungkap pesan tersembunyi dalam
dan terutama asumsi yang diterima begitu saja yang mendasari sebagai besar wacana kita sehari-hari. Karena pengiklan menggunakan wacana untuk memengaruhi perilaku kita, biasanya untuk membujuk kita membeli produk mereka. Iklan adalah satu target CDA yang paling jelas. Iklan menarik bagi emosi audiens, keinginan dan ketakutan mereka, serta sikap dan keyakinan mereka yang seringkali tidak teruji. Pada contoh 43, penggunaan konstruksi aktif di A dan identifikasi agen sebagai polisi memberikan kesan yang sangat berbeda dari konstruksi pasif di B, di mana agen menghilang. Penggunaan kata huru hara pada B dapat diartikan bahwa penembakan itu dibenarkan, sedangkan pilihan orang kulit hitam mengobjektifkan penembakan tersebut. Akhirnya dimasukkannya informasi dalam A bahwa peristiwa yang melibatkan demonstrasi pro-demokrasi mengkomunikasikan pesan yang sangat berbeda dari pesan yang disampaikan dalam B, di mana tersirat bahwa alasan kerusuhan terkait dengan pertemuan politik memimpin. Dan kemudian kesimpulannya, menganalisis wacana memberikan gambaran singkat tentang sedikit pilihan dari berbagai cara berbeda dalam melakukan analisis wacana. Akan menjadi jelas bahwa analisis wacana memberikan alat yang berguna bagi sosiolinguis yang tertarik untuk mendeskripsikan secara rinci cara berbicara dan menulis yang terkait dengan kelompok sosial dan budaya tertentu dalam konteks sosial. Dan seperti yang diilustrasikan dalam bab ini sangat berharga dalam menyoroti sumber kontras antara kelompok dan wilayah potensial kesalahpahaman lintas budaya. Pendekatan Each menekankan aspek yang berbeda dari cara wacana digunakan dalam komunikasi. Pragmatik berkaitan dengan analisis makna dalam interaksi, dan dari perspektif sosiolinguistik, perkembangan teori kesopanan telah menawarkan banyak wawasan tentang cara-cara berbeda di mana orang menggunakan wacana dalam konteks, dan terutama dalam menjelaskan mengapa wacana itu tidak secara konsisten, singkat, jujur, relevan, dan jelas. Pendekatan etnografi berbicara sangat berharga ketika menggambarkan peristiwa komunikatif untuk kelompok yang norma budaya atau sosialnya bukan dari kelompok mayoritas. Kerangka kerja yang diberikan memastikan bahwa peneliti tidak mengabaikan fitur penting dari acara tersebut, dan juga bahwa mereka tidak terlalu menekankan aspek bisnis seperti biasa bagi para peserta. Pendekatan sosiolinguistik interaksional juga menyoroti konteks sosiokultural yang lebih luas di mana peristiwa terjadi, tetapi pendekatan ini memberi perhatian khusus pada petunjuk linguistik dan non-linguistik yang menjelaskan bagaimana orang menafsirkan interaksi percakapan dalam konteks etnografinya. Pendekatan keempat yang dicontohkan dalam bab ini, analisis percakapan, adalah metode menganalisis lebih dari sekedar percakapan, tetapi percakapan dianggap sebagai dasar. Rapat dan interaksi transaksional digambarkan dalam kaitannya dengan pandangan percakapan sebagai aktivitas yang diatur bersama, dengan signifikansi ucapan yang sangat bergantung pada posisinya dalam suatu urutan. Versi CA biasanya digunakan oleh para peneliti dengan berbagai kerangka teoritis. Mereka memperlakukan CA sebagai perangkat teknik analisis wacana dan menerapkannya sedetail mungkin yang mereka anggap berguna untuk tujuan mereka. Para peneliti yang mengadopsi kerangka analisis wacana kritis misalnya sering menggunakan CA untuk menyoroti fitur-fitur tertentu dari suatu interaksi, yang mencontohkan bagaimana wacana membangun dan memelihara hubungan kekuasaan dan mendukung pandangan tertentu tentang realitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.